Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah hakim yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI mengikuti rapat audiensi dengan DPR RI. Salah satu perwakilan yakni Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis di depan pimpinan DPR karena menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang gaji dan tunjangan hakim yang tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja, ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia, tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi. Dalam rapat audiensi bersama DPR, para hakim menyampaikan 4 tuntutan utamanya. Menurut mereka, kesejahteraan yang tidak memadai berpotensi mengurangi semangat kerja hakim, serta mempengaruhi integritas dalam menjalankan tugas. Keempat tuntutan utama yang disampaikan para hakim di hadapan pimpinan DPR dalam rapat audiensi hari ini. Yang pertama, mendorong perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Kedua, menuntut pembahasan RUU Jabatan Hakim. Ketiga, mendorong DPR membahas RUU Contempt of Court atau pelecehan terhadap persidangan. Dan yang keempat, meminta adanya aturan jaminan keamanan bagi hakim dan keluarga. Ya pemirsa, usai mengikuti rapat audiensi dengan para hakim, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada Presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depannya. Ia juga mengatakan pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim. Ini
teman-teman para solidaritas hakim ini kan menyampaikan aspirasi dari hakim-hakim di seluruh Indonesia. Nah, pada saat ini kan yang menerima adalah pemerintah yang sekarang. Nah, sehingga pada masa transisi ini mungkin keputusan-keputusan yang diambil juga mempertimbangkan hal-hal hitungan-hitungan ke depan. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kemudian ini bisa sinkron, saya tadi langsungkan juga kepada Presiden terpilih yang akan memimpin pemerintahan ke depan, supaya aspirasi ini dapat dilanjutkan demikian.